halo, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat. Saya Rizwan Arif bersama dengan Bung Rocky Gerung dari Rocky Gerung Official Forum News Network. Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Panjaitan mengaku jengkel Bung Rocky ini dengan Bank Dunia yang beberapa pekan lalu berkunjung ke kantornya. Katanya ini eh, penilaian World Bank itu pengumpulan pajak Indonesia itu jelek dan disejajarkan dengan Nigeria. Tentu kalau yang dimaksud Indonesia ini adalah era pemerintahnya Jokowi dan bukan pemerintahan Prabowo ya. Dan kalau pemerintahnya Jokowi itu Pak Luhut sebagai salah satu punggawa utamanya karena pada waktu itu dia menjabat sebagai Menko Maritim dan juga Menko Maritim dan Investasi waktu itu ya namanya jabatannya ya. Ya, sorotan terhadap Indonesia pasti akan berlanjut, terutama soal posisi Indonesia di dalam sebut aja setting global makroekonomi itu. Dan kita tahu bahwa Bank Dunia sangat punya kepentingan dengan Indonesia karena soal populasi, soal pertumbuhan, soal kapasitas pasar. Tapi lebih dari itu, Indonesia ada di dalam semacam tegangan baru ketika Indonesia memutuskan untuk masuk ke BRICS. Jadi sebetulnya kita boleh mengatakan bahwa kejengkelan dari grup Barat ini, terutama wajah Indonesia yang dipandang mulai berbalik dari World Bank, IMF, lalu pergi ke BRICS, itu petunjuk pertama bahwa akan ada ketegangan antara Indonesia dan donatur-donatur Barat. Jadi itu sebetulnya konsekuensi aja kalau pada akhirnya terlihat bahwa Indonesia sangat aktif di BRICS, maka Washington Consensus atau sebut aja klub Barat ini akan melakukan ujian apakah Indonesia betul-betul tangguh secara ekonomi lalu secara politik. Itu yang kemudian kita anggap sebagai diplomasi multidimensi itu. Jadi kalau Indonesia ditegur oleh Bank Dunia, itu artinya Bank Dunia memberi sinyal bahwa Indonesia sebaiknya melakukan sesuatu yang secara rasional comply dengan persyaratan ekonomi modern, yaitu cara penarikan pajak terutama. Tetapi kalau Pak Luhut bereaksi, itu juga harus dibaca bahwa reaksi Pak Luhut sebetulnya menjadi penting untuk dibaca bahwa pemerintahan sebelumnya itu gagal untuk memastikan pertumbuhan ekonomi, sehingga pada akhirnya sistem pajak yang buruk itu yang seharusnya menyumbang pada APBN tidak terjadi. Jadi kita kehilangan 1.500 triliun karena gagal mengefektifkan sistem penarikan pajak. Itu terjadi di periode Jokowi, di mana Pak Luhut juga ada di situ. Jadi pengetahuan Pak Luhut saya kira termasuk lengkap membandingkan apa yang terjadi di era Pak Jokowi yang memang gagal untuk menarik pajak dan teguran IMF atau World Bank terhadap sistem penarikan pajak Indonesia yang buruk, sehingga potensi Indonesia untuk memperoleh 1.500 triliun dari pajak, berapa dihitung 6% dari APBD, 6% dari pendapatan kita itu tidak berhasil diberikan. Jadi kita mesti baca itu dalam rangka semacam kejengkelan Ketua Dewan Ekonomi Nasional Pak Luhut karena ditegur oleh Bank Dunia. Tetapi kita mesti lihat teguran itu sebetulnya terhadap rejim sebelumnya. Kira-kira begitu cara membaca teguran Bank Dunia. Sikap keras dari World Bank itu saya kira selain memang faktanya seperti itu gitu, tapi juga nggak bisa dilepaskan dari keputusan pemerintah untuk bergabung dengan BRICS ya. Karena jelas ini BRICS ini berhadapan-hadapan lah dengan World Bank yang ini dikuasai oleh negara-negara Barat. Nah, dan tentu saja kemudian itu tercermin dari sikap keras World Bank yang selama ini saya kira nggak pernah ya secara terbuka itu menyampaikan kritiknya. Tadi saya kaitkan dengan soal posisi Indonesia di BRICS yang memang secara ideologis mengambil posisi berbeda secara diametral dengan negara-negara Barat. Tentu itu juga jadi sasaran tembak dari negara-negara Barat, dan kita melihat bagaimana Indonesia mampu, atau rejim ini atau pemerintahan atau kabinet mampu untuk mengolah isu yang bersifat teguran atau bahkan akan
beralih menjadi kritik ideologi itu dilayani dengan kemampuan diplomasi melalui humas pemerintah, dan kelihatannya itu tidak akan mampu tuh. Kasus kemarin misalnya Menteri Komdigi, Menteri siapa namanya, memulai blunder baru, yaitu mengangkat seorang yang dianggap atau dipastikan sebagai buzzer yang sebelumnya justru sangat ya dengan satire yang sifatnya mendiskreditkan pemerintah, justru diangkat sebagai buzzer. Dan itu sebetulnya penanda bahwa kapasitas kabinet untuk mengolah isu-isu publik ini, Ibu Mutia Hafiz yang terbata-bata untuk menjawab celetukan dari netizen, karena menganggap bahwa beliau sebagai menteri tidak mampu untuk membedakan antara fungsi public relation dan fungsi public opinion. Jadi kalau seorang buzzer itu ada di dalam kabinet, itu artinya public opinion itu juga akan dikendalikan dengan cara-cara public relation. Dan itu sebetulnya lag yang akan terjadi nanti. Kemampuan untuk mengolah isu-isu publik itu dalam kapasitas seorang buzzer tentu berbeda kalau kapasitas itu diserahkan pada orang yang betul-betul paham tentang logika public opinion. Jadi kita mulai melihat juga betapa kabinet Pak Prabowo ini compang-campingnya makin bertambah tuh, dan untuk menambal itu kadang-kala repot karena compang-campingnya terlalu banyak sehingga harus diobras, dan lebih baik mungkin ya dibikin fashion baru kan, dipesan secara lebih sempurna tuh, artinya orang menunggu satu sinyal untuk Pak Prabowo melakukan reshuffle yang lebih total atau lebih menyeluruh kan. Jadi kelihatannya itu yang akan jadi beban pada Pak Prabowo, yaitu kapasitas public relation itu tidak mampu untuk menandingi kapasitas public opinion dari netizen dalam banyak hal, termasuk dalam isu pajak tentu. Nah, Anda tadi menyinggung blunder Menkom DG Mutia Hafid ya, yang mengangkat staf sus. Ini buzzer daihatnya Jokowi yang dulu sering membuli Prabowo. Jadi netizen ini menyamakan dia ini levelnya sama dengan Fufu Fafa. Nah, dan yang bikin jengkel netizen itu adalah jawaban dari Menteri Mutia Hafid yang menyatakan bahwa dia tidak tahu soal itu karena dia tidak pernah main medsos. Tapi kemudian belakangan ini Pak netizen menemukan Menkom DG ini punya akun Twitter. Mungkin dia punya akun Twitter tapi nggak aktif gitu ya. Selain Menkom DG itu Menristek Dikti ini sekarang sedang jadi sorotan ini karena para dosen di Indonesia itu, aliansi dosen itu mengancam akan mogok karena katanya tunjangannya nggak dibayar. Ini apa lagi ini ceritanya ini? Ya benar, saya ikuti juga semacam kejengkelan dari para dosen yang tunjangan kinerja itu dibatalkan. Dan ini sebetulnya tanda pertama bahwa akan ada konsolidasi kalangan kampus yang basisnya bukan lagi protes akademis terhadap sebetulnya terhadap kekuasaan rejim seperti kritik para dosen pada Pak Jokowi yang lalu, tapi sekarang ada kritik terhadap kapasitas pemerintah untuk menjamin daya hidup ekonomi para dosen ini. Jadi janji untuk memberi insentif pada dosen-dosen antara 5 juta sampai 20 juta itu dibatalkan karena memang anggarannya kurang. Tetapi belum ada keterangan dari pihak pemerintah tentang semacam penjelasan mengapa pada akhirnya hak dari para dosen ini justru dibatalkan tuh. Kan mesti ada satu keterangan yang masuk akal sehingga para dosen mungkin bisa berharap oke, semester depan bisa dilanjutkan, tetapi mesti ada keterangan yang rasional, keterangan yang meneduhkan keadaan. Kalau sekarang mulai terlihat bahwa akan ada demo yang sangat mungkin akan bersinggungan dengan isu-isu politik. Kalau para dosen ini melakukan mogok misalnya karena kesel bahwa janji memuliakan atau memenuhi kebutuhan ekonomi mereka itu dibatalkan hanya karena masih ada pemborosan di bidang birokrasi di wilayah-wilayah yang seharusnya sudah paham bahwa
ada krisis sehingga harus ada penghematan. Jadi kita mulai melihat juga kampus akan tumbuh kritisismenya itu bukan sekedar terhadap watak rejim, yaitu diukurkan di situ demokratis tidaknya rejim, tetapi terhadap tuntutan pemenuhan hak-hak dasar para dosen ini, terutama hak untuk memperoleh insentif itu, karena ini sangat real dalam keadaan daya beli menurun, inflasi ada di depan mata. Pada saat yang sama PPN itu mulai merangsek ke dompet para dosen. Itu petunjuk pertama bahwa kemakmuran para dosen ini juga jangan sampai tertinggal tuh, karena mungkin para dosen menganggap ada makan siang gratis bergizi, sementara hak mereka untuk berupaya meningkatkan IQ nasional tidak diperhatikan oleh pemerintah. Jadi kita ada di dalam keadaan kegelisahan juga bahwa satu waktu ini soal insentif atau apa istilahnya tunjangan dosen ini bila tidak dipenuhi itu akan mengganggu kehidupan di kampus-kampus kita. Saya kira ini menarik kita untuk mengevaluasi kinerja kabinet menjelang 100 hari, karena banyak yang menilai bahwa yang bekerja sekarang ini hanya Presiden Prabowo dan beberapa orang menteri saja, sementara Wakil Presiden Gibran Rakabuming dan juga para menteri serta pejabat lainnya itu tidak bekerja. Kalau Anda sendiri bagaimana menilainya, dan apa yang akan dilakukan oleh Presiden Prabowo? Ya, 100 hari sebentar lagi tercapai, dan evaluasi akan diberikan pasti juga oleh dunia internasional. Kalau dunia dalam negeri tentu mulai dievaluasi oleh para pemerhati kritis, para jurnalis kritis. Tetapi yang lebih berbahaya kalau evaluasi dunia itu paralel dengan hasil evaluasi dari netizen hari-hari ini. Dan sangat mungkin akan dianggap bahwa ya Presiden Prabowo ternyata masih merupakan kelanjutan dari kebijakan atau watak Presiden Jokowi sebelumnya. Kan itu akan jadi, ya mungkin jadi satir, tetapi lebih dari itu tidak ada sinyal bahwa akan ada harapan. Kan persepsi terhadap keburukan kepemimpinan Presiden sebelumnya, Presiden Jokowi itu udah menyebar bahkan ke seluruh dunia. Jadi persepsi itu sudah terbentuk. Nah, kalau persepsi ini kemudian ditempelkan di dalam pemerintahan yang ada sekarang, maka pemburukan persepsi ini justru akan menghasilkan negatif campaign buat Indonesia di luar negeri. Jadi sekali lagi kita menunggu sebetulnya semacam langkah yang lebih radikal dari Presiden Prabowo untuk mengatakan bahwa kami ada di dalam arah yang berbeda tuh. Jadi kalau arahnya sama dengan Presiden Jokowi, yaitu artinya Pak Prabowo tidak punya elemen of surprise di dalam upaya untuk menghasilkan harapan. Jadi kelihatannya itu yang akan jadi sebetulnya jadi headline di dalam minggu-minggu ini, terutama menjelang tercapainya 100 hari yang biasanya dianggap sebagai hari percobaan, tapi kemudian setelah itu harus ada sistem baru, harus ada groupings baru di dalam kabinet. Dan sangat mungkin justru groupings itu meninggalkan sifat-sifat tukar sama politik. Jadi bisa betul-betul Pak Prabowo menyadari bahwa kabinet ini mesti disusun berdasarkan meritokrasi, berdasarkan keahlian birokratik, teknokratik, bukan berdasarkan kesukaan pada seseorang hanya karena yang bersangkutan ikut di dalam memenangkan Pak Prabowo. Tentu bukan itu yang dimaksud dengan sistem kabinet yang betul-betul berwatak dan berkapasitas. Demikian juga kehadiran dari partai-partai pendukung yang sangat mungkin juga mengganggu, karena tukar tambah kebijakan itu lebih didasarkan pada upaya untuk sebetulnya potensial korupsi ketimbang untuk memaksimalkan kapasitas negeri ini dalam persaingan global. Jadi kelihatannya Pak Prabowo akan masuk di dalam upaya untuk merasionalkan kabinetnya sendiri. Saya pakai aja istilah merasionalkan kabinetnya sendiri. Dan rasionalisasi juga selalu diterjemahkan sebagai penghematan sekaligus pemurnian kapasitas sekaligus perampingan tubuh kabinet yang memang terlalu gemuk hari-hari ini. Salam akal sehat. Oke, salam akal sehat.